Pernah kebayang nggak ada seorang menteri yang udah ditunjuk resmi buat memimpin pertahanan sebuah negara, tapi dia nggak pernah muncul sama sekali buat ngejalanin tugasnya? Nah, ini adalah kisah Supriyadi, sang menteri hantu, dan pemberontakan peta yang jadi awal mula misterinya. Inilah pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya seorang pahlawan nasional, pemimpin pemberontakan yang gagah berani, yang bahkan udah diangkat jadi menteri, kok bisa tiba-tiba lenyap begitu saja, seolah ditelan bumi? Coba deh bayangin situasinya. Sebuah negara baru merdeka, lagi butuh-butuhnya pemimpin, menunjuk seorang pahlawan perang buat ngisi jabatan super krusial, tapi kursinya kosong melampong. Selamanya. Inilah paradoks yang luar biasa dari kisah Supriyadi. Oke, untuk memecahkan misteri ini, kita harus mundur sedikit. Kita perlu kenalan dulu sama tokoh utama di pusat teka-teki ini, Supriyadi. Jadi, siapa sih Supriyadi ini? Gampangnya gini, dia itu seperti percikan api. Seorang komandan muda dari pasukan peta atau pembela tanah air yang dibentuk oleh Jepang. Dialah yang memimpin salah satu perlawanan paling berani terhadap penjajahnya. Dielu-elukan sebagai pahlawan, lalu entah bagaimana dia menghilang. Tapi, yang jadi pertanyaan, apa sih yang bikin seorang perwira yang dilatih langsung sama Jepang malah berbalik melawan mereka? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu lihat dulu latar belakang yang membentuk dirinya. Kalau kita lihat perjalanan hidupnya, ini menarik banget. Supriyadi ini asalnya dari keluarga terpandang. Pendidikannya pun bagus, sekolah Belanda. Tapi pas Jepang masuk, semua berubah. Jalan hidupnya yang tadinya lurus jadi calon pegawai pemerintahan, malah belok tajam jadi seorang prajurit yang dilatih Jepang di Blitar. Nah, ini yang bikin kita penasaran kan? Sebagai bagian dari militer bentukan Jepang, apa yang dia lihat? Apa yang dia rasakan, sampai nekat mempertaruhkan segalanya dalam sebuah pemberontakan yang kelihatannya hampir mustahil untuk berhasil. Jawabannya ada pada kengerian yang dia saksikan setiap hari. Dia itu ditugaskan mengawasi Romusha, kerja paksa. Dia lihat sendiri bangsanya diperlakukan lebih buruk dari hewan. Disiksa, dibiarkan kelaparan sampai mati. Petani diperas habis-habisan, bahkan martabat para prajurit peta sendiri terus-menerus diinjak-injak. Bagi Supriyadi, ini udah bukan soal tugas militer lagi. Ini panggilan hati nurani. Semua penderitaan dan kemarahan itu akhirnya menumpuk sampai ke titik didih. Dan inilah yang memicu salah satu babak paling heroik sekaligus tragis dalam sejarah perjuangan kita, pemberontakan Blitar. Waktu itu menunjukkan pukul 2:30 dini hari, tepatnya tanggal 14 Februari 1945. Dan di tengah sunyinya pagi buta itu, duar, suara dentuman mortir memecah keheningan. Itulah tandanya, pemberontakan peta di Blitar telah dimulai. Ini bukan lagi sekedar rencana, ini adalah perlawanan nyata. Pemberontakannya berlangsung cepat dan sangat berani. Mereka menyerang pos-pos Jepang, merebut senjata, dan dalam sebuah tindakan pembangkangan yang luar biasa, mereka mengibarkan bendera merah putih di atas markas militer. Bayangin, simbol kemerdekaan berkibar di jantung kekuasaan Jepang. Tapi sayangnya, keberanian saja tidak cukup. Pasukan Jepang yang lebih besar dan bersenjata lebih lengkap akhirnya berhasil memadamkan perlawanan mereka. Tentu saja, keberanian para pemberontak ini harus dibayar mahal. Gagalnya pemberontakan langsung diikuti oleh pembalasan yang cepat dan tanpa ampun dari pihak Jepang. Dan inilah harga yang harus mereka bayar. Para pemimpin pemberontakan diseret ke pengadilan militer Jepang. 6 orang dijatuhi hukuman mati, sementara yang lainnya divonis penjara seumur hidup. Sebuah pengingat yang tragis tentang betapa besarnya risiko yang mereka ambil. Prosesnya berjalan sangat cepat. Cuma dalam hitungan beberapa bulan setelah pemberontakan, para pemimpinnya sudah dieksekusi. Pesan yang ingin disampaikan Jepang sangat jelas. Perlawanan tidak akan ditoleransi sama sekali. Akan tetapi, di tengah semua penangkapan dan eksekusi ini, ada satu kejanggalan besar. Satu anomali yang mencolok yang membawa kita kembali ke misteri utama kita. Disinilah inti misterinya. Sementara anak buahnya menghadapi regu tembak dan sel penjara, sang pemimpin, Supriyadi, tidak pernah ditemukan. Dalam catatan resmi pengadilan militer Jepang, statusnya hanya satu kata, hilang. Dia nggak pernah ditangkap, nggak pernah diadili, lenyap begitu saja. Anehnya, ketiadaan Supriyadi justru membuat legendanya semakin kuat. Ketika Indonesia merdeka beberapa bulan setelahnya, Presiden Soekarno bahkan menunjuknya sebagai Menteri Keamanan Rakyat, dengan harapan ia akan muncul. Tapi ia tidak pernah datang.
Puluhan tahun kemudian, pada tahun 1975, negara secara resmi mengakuinya sebagai pahlawan nasional. Sebuah monumen berdiri untuknya, seorang pahlawan yang dihormati karena pengorbanannya, meskipun nasib akhirnya tetap menjadi misteri besar. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kira-kira, apakah legenda Suprijadi akan sehebat ini jika dia selamat dan benar-benar menjadi menteri? Ataukah jangan-jangan justru misteri kehilangannya inilah yang membuat namanya abadi? Sebuah pertanyaan yang mungkin tak akan pernah bisa kita jawab.